Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, mungkin saudara berpikir begitu mudahnya menjadi orang Kristen. Tapi mari kita lihat sejarah Alkitab. Seperti apa sampai orang disebut menjadi Kristianos atau itu Kristiani. Mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong kami untuk tidak menyepelekan menjadi orang Kristen yang begitu mudah. Tetapi kami sadar bahwa kami perlu belajar banyak tentang kehidupan Kristiani kami dan juga belajar dari firman Tuhan, mengenal firman Tuhan lebih jauh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ini sebagian kita tentu sudah tahu firman Tuhan ini, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk kita hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Amin. Dalam bahasa Yunani disebut dengan Kristianos. Karena itu terjemahan yang lebih tepat sebenarnya memang Kristiani, ya. Tetapi yang lebih penting daripada itu, mereka di sana adalah orang yang bukan Yahudi, ya. Jadi mereka datang dari golongan non-Yahudi, kemudian mau percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mereka dibimbing, diajarlah 2 orang hamba Tuhan hebat. Satu namanya Barnabas, satu namanya Saulus atau Paulus. Jadi saudara sekalian, mereka mengajar orang di sana selama 1 tahun. Mungkin memang tiap hari ada kursus pelajaran tentang firman Tuhan. Saya tahu waktu itu firman Tuhannya dari mana? Perjanjian Lama, saudara sekalian. Perjanjian Baru belum ada. Bagi yang suka memisah-misahkannya, tolong dengar apa yang saya katakan hari ini. Ya,
Mereka diajar perjanjian lama selama setahun. Setahu saya setahun itu 365 hari. Tentu hari Minggu mereka beribadah, kebaktian. Tapi dalam kebaktian itu pun diajarkan firman Tuhan. Tidak mudah sekalian. Biasanya kita dibimbing untuk persiapan baptisan, seperti gereja kami misalnya, yang baptisannya baptisan selam. Dan bagi saudara-saudara yang di gereja Protestan yang biasanya baptisan percik itu apa? Di CD. Ya. Harus hafal apa? 10 hukum. Harus hafal apa lagi? Doa apa kami. Macam-macam itu. Tapi kalau pelajarannya sudah 3 bulan saja sudah hahu-hahu, istilah saya. Ya. Kok kelamaan sih Pak? Begitu juga ketika saya membimbing orang untuk menikah. Untuk menikah, persiapan untuk pernikahan itu 3 bulan selesai di gereja kami. Ya. Oleh sebab itu, dengar baik apa saya katakan. Datang orang tuanya dari kampung. Pak Pendeta, terlalu lama, aku tak bisa lama di sini. Saya bilang, ibu pulang dulu lah. Tidak ada ongkos. Ya kalau begitu taat. Kalau menikah di gereja kami tidak ada pilihan lain. Harus 3 bulan. Bisik ibu itu pada saya. Malu Pak, karena itu calon menantu saya sudah hamil. Di gereja kami tidak peduli. Sudah hamil atau apa, justru karena itu kita mau bimbing. Bimbing sampai jadi. Kemudian boleh dia pemberkatan nikah di gereja kami menggendong anak. Ya, kenapa? Oleh karena yang kita pentingkan di sini adalah orang itu betul-betul sadar apa artinya berumah tangga, apa artinya menjadi di sini, apa artinya menjadi orang Kristen. Satu kali saya pernah ada orang datang ke tempat saya, kemudian mereka katakan, kami sudah selesai dengan sarjana teologi. Jadi 3 orang itu kami mau menjadi hamba Tuhan di gereja Bapak. Roh Kudus pimpin kami. Saya mah, ya kebetulan saya orang karismatik saudara sekalian. Saya tidak peduli dengan ucapan-ucapan Roh Kudus pimpin. Saya panggil beberapa orang asisten saya. Kalau tidak salah waktu itu 3 orang asisten saya mendampingi saya. 3 orang duduk di sini depan saya. Saya katakan, Bapak minta tolong supaya Bapak ikut kursus kami. Kursus kami ada kursus namanya SEM, School of the Evangelistic Ministry. Saya sendiri yang mengajar, dan biasanya kalau sudah selesai kursus itu sudah mampu berkhotbah. Ya. Pelajarannya ada 6 mata pelajaran, dan juga salah satu yang sangat penting ialah bagaimana mengajar sekolah minggu. Itu putra saya mengajar, pendeta muda Dasalaku Samuel. Saya tanya dia, bagaimana? Oh, tidak mau kami Pak, kami sudah STH. Kenapa mesti belajar lagi seperti itu? Maksud saya untuk sebenarnya cuma ngetes sih. Terus saya bilang, oke, kalau begitu, kalau Bapak sudah selesai S1, tolong bantu saya hafalkan Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya yang mulai duluan. Saya katakan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esther, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, dan terus-terus sampai di selesai Maleaki. Saya bilang, tolong Bapak. Dia bilang, Kejadian, Keluaran, Hosea, Yoel. Saya katakan, Pak, kok bisa begitu? Yang satu saya katakan, sekarang Pak, saya tidak mau bikin malu orang saudara sekalian. Tolong Pak hafal itu apa namanya Perjanjian Baru. Sama tidak hafal. Yang ketiga juga tidak hafal. Saya bilang, karena bapak-bapak tidak mau menjadi kursus kami, maka dengan minta maaf saya katakan,
bisa cari gereja lain di Batam untuk kemudian bisa menerima kalian sebagai hamba Tuhan. Itu dia saudara-saudara sekalian, pentingnya bimbingan, pelajaran supaya kita lebih mengenal Alkitab ini. Ini apa? Ini surat cintanya Tuhan saudara sekalian. Bagaimana kita mencintai orang dan kita tidak suka surat cintanya. Oleh karena itu mari kita mau belajar, mari kita mau dibimbing supaya pada akhirnya kita layak disebut sebagai umat Kristiani. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Kami percaya bahwa kasih dan kebaikan Tuhan melindungi dan memelihara kami. Tolong beri kami semua, seluruh jemaat dan seluruh pemirsa menyaksikan program ini untuk rendah hati dan mau dibimbing supaya lebih mengenal Alkitab, lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.